Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 2, istri cantik yang tiba-tiba muncul. Seluruh toko roti diam, semua orang memandang Lin Yu dengan mata aneh. Huang Mao diam-diam mengaguminya. Ah, istri yang begitu cantik. Lin Yu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia bertanya-tanya, pemuda bernama He Jiarong ini terlihat biasa, bagaimana dia bisa menikahi istri yang begitu cantik? Melihat BMW X5 di luar, Lin Yu langsung menebak sesuatu. He Jiarong adalah kekasih generasi kedua yang kaya. Hal itu mudah dilakukan sekarang. Bukankah hanya tinggal hitungan menit untuk mengembalikan pinjaman lebih dari 100-200 ribu? Tua, istriku, aku baru saja bangun, aku bercanda denganmu. Lin Yu tersenyum kecut, menelepon istri seseorang untuk pertama kalinya, dan masih sedikit tidak nyaman, dan kemudian berkata, saya berhutang sedikit uang kepada orang-orang ini. Anda memberi saya kartu bank saya, sehingga saya dapat menarik uang itu dan mengembalikannya kepada orang lain. Kartu bank. Apakah Anda memiliki sepeser pun di kartu bank Anda? Kata wanita cantik dengan rok panjang dengan dingin. Ah, lalu di mana semua simpanan saya disimpan? Maukah Anda menyimpannya untuk saya? Bantu saya mengambil sebagian dan mengembalikannya kepada orang lain. Lin Yu sedikit bingung, berpikir bahwa generasi kedua yang kaya ini tampaknya masih menjadi istri yang ketat. Menyimpan. Si cantik dengan rok panjang mencibir dan berkata dengan marah, kapan kamu punya tabungan? Dalam 20 tahun terakhir, ketika kamu makan dan minum dari rumah kita, kapan kamu mendapat 1 sen? Toko roti menjadi lebih tenang, dan mata semua orang memandang Lin Yu bahkan lebih aneh. Huang Mao bahkan lebih dikagumi di hatinya, idola, belum lagi menikahi istri yang tampan, tetapi tetap makan makanan lunak. Wajah Lin Yu sangat malu, dan sekarang dia mengerti, betapa kaya generasi kedua, pria dengan perasaan ini adalah pria bertubuh lembut yang memotong pintu. Anak muda, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak perlu Anda membayar kembali uang itu, saya bisa menanganinya sendiri. Ibu Lin Yu buru-buru membebaskannya. Bibi, saya saudara baik Lin Yu. Saya pasti akan membantu Anda membayar kembali uang. Beri saya waktu, kata Lin Yu getir. Mulutnya pendek, karena ini He Jiarong makan nasi lembut, dia terlalu malu untuk membuka mulutnya dan meminta uang pada wanita cantik dengan rok panjang, jadi dia hanya bisa menemukan cara lain untuk membantu ibunya membayar kembali uang itu. Kemudian Lin Yu menarik Iou, menekan sidik jarinya, dan menyerahkannya kepada Huang Mao. Melihat istri Lin Yu mengendarai mobil sebagus itu, Huang Mao tidak khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan uang, jadi dia pergi bersama sekelompok anak buahnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa dengan rakus melirik betis putih wanita cantik dengan rok panjang. Aku tidak akan membayarmu kembali uang ini. Si cantik rok panjang berkata dengan dingin. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu setia, dan ketika dia bangun, dia berlari untuk membayar teman-temannya. Jangan khawatir, saya bisa membayarnya sendiri. Lin Yu sedikit tidak senang wanita ini memang tampan, tetapi sikapnya terhadap suaminya terlalu buruk. Dia tidak malu-malu mengungkapkan kekurangannya di depan orang luar. Anak muda, kenapa kau melakukan ini? Aku bisa membayar hutang ini sendiri. Mata merah dan bengkak ibu Lin Yu sedikit lembab, dan putranya sepertinya tidak pernah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki teman yang begitu baik. Inilah yang harus aku lakukan, Bibi, Lin Yu telah pergi, dan aku akan menjadi putramu di masa depan, dan aku akan menjagamu. Rongga mata Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lembab. Ibunya jelas di depannya, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Sungguh tidak berbakti membiarkannya menderita rasa sakit seperti ini dengan sia-sia. Bibi,
Sampai ketemu lagi besok. Sebelum air mata datang, Lin Yu berkata dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan tersedak. Bibi, jika Lin Yukuan tahu, dia pasti tidak ingin kamu bunuh diri. Kamu harus hargai hidup, jalani hidup yang baik, dan jalani bagiannya. Setelah berbicara, Lin Yu tidak ragu-ragu, dan berjalan keluar dari toko roti kukus. Ibu Lin Yu terkejut dan menatap punggung Lin Yu dengan linglung. Keindahan dalam rok panjang melirik Ibu Lin Yu, tidak berbicara, berbalik dan mengikuti. Setelah masuk ke dalam mobil, wanita dengan rok panjang berkata dengan tidak senang, "Saya tidak keberatan Anda menjadi orang baik, tetapi Anda baru saja bangun. Setidaknya Anda harus berbicara dengan saya. Apakah Anda tahu berapa banyak usaha yang saya lakukan untuk menemukan Anda?" "Maaf, tidak lain kali." Nada suara Lin Yu sedikit dingin pada saat ini, yang dia khawatirkan hanyalah ibunya. Melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, wanita dengan rok panjang itu tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Dia memberi Lin Yu dengan getir, memakainya, dan pergi kembali ke pusat perawatan. Dokter melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk Lin Yu dan menunjukkan bahwa semuanya normal, dan kemudian menjalani prosedur pemulangan untuk Lin Yu. Dalam perjalanan pulang, Lin Yu melihat profil halus wanita cantik dengan rok panjang, merasa sedikit melamun. Tiba-tiba ada istri yang begitu cantik, sangat sulit untuk beradaptasi. Pada saat yang sama, dia sedikit menyalahkan diri sendiri. Dia telah menempati tubuh orang lain dan istrinya. Apakah itu benar-benar baik? Jantungnya berdegup kencang saat memikirkan berbagi ranjang dengan wanita cantik dengan rok panjang di malam hari. Dia ingin mengetahui beberapa informasi tentang dia dan He Jiarong ini dari kecantikan dalam rok panjang. Bagaimanapun, dia bahkan tidak tahu namanya, tetapi dia takut terlihat luar biasa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, Lin Yu benar-benar ingin membuat alasan untuk amnesia, tetapi dia sangat buruk pada dirinya sendiri sebelum kehilangan ingatannya. Jika dia kehilangan ingatannya, dia mungkin masih melecehkan dirinya sendiri. Pada saat ini, telepon wanita cantik dengan rok panjang berdering. Dia mengangkatnya dan menutup telepon setelah beberapa kali bersenandung, lalu menghentikan mobil ke pinggir jalan, mengeluarkan 100 yuan dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, berkata, "Ada keadaan darurat di klinik. Saya harus cepat kembali, Anda bisa naik taksi sendiri, orang tua saya ada di rumah. Aku akan pergi ke klinik bersamamu. Mungkin aku bisa membantu," kata Lin Yu ragu-ragu. Dia bahkan tidak tahu seperti apa orang tuanya. Akan sangat memalukan untuk kembali. Tolong. Keindahan dalam rok panjang memberinya tatapan dingin, dan konyol untuk mengatakan ini dari ember nasi. Mobil berhenti di depan sebuah puskesmas. Tanda di pintu bertuliskan Klinik Huaan. Klinik itu kecil, dengan total lebih dari selusin anggota staf, tapi kelihatannya cukup formal. Begitu wanita cantik dengan rok panjang masuk, seorang dokter pria berkacamata berlari dan berkata dengan cemas, "Direktur Jiang, pergi dan lihatlah. Ada 2 dosis suntikan antipiretik." Kepala anak itu masih sangat panas dan suaranya menangis. "Naik." Si cantik dengan rok panjangnya buru-buru berganti menjadi jas putih dan berjalan cepat ke dalam ruang konsultasi. Jiang Yan. Lin Yu menangkap namanya dari kartu kerja di dadanya, dan tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas. Dia memiliki temperamen dan namanya tidak buruk. Di ruang konsultasi, pasangan muda dengan cemas membujuk seorang gadis kecil yang menangis. Anak itu baru berusia 3 atau 4 tahun, dan seluruh wajahnya merah, seperti api, berjuang keras di pelukan wanita muda itu. Terlihat sangat saya gelisah, tenggorokan saya menangis serak, dan suara saya tajam dan kasar, disertai dengan muntah-muntah dari waktu ke waktu. Lin Yu langsung mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Aku tidak tahu apakah dia terpesona. Dia benar-benar melihat tubuh anak itu yang sepertinya terjalin dengan udara hitam.
Namun yang lebih mengejutkannya adalah tangisan anak itu bukan karena tajam, tapi karena aneh, tidak aneh. Direktur Jiang, kamu di sini. Pasangan muda itu sepertinya melihat penyelamat setelah melihat Jiang Yan. Jiang Yan menyentuh dahi anak itu, lalu memeriksa denyut nadinya, dan berkata, tidak apa-apa, tapi saya takut. Saya akan memberinya beberapa suntikan dan tidak apa-apa. Jiang Yan kemudian memerintahkan dokter kacamata untuk mengambil tas jarumnya dan meminta perawat untuk meresepkan obat penenang. Direktur Jiang, mengapa anak ini menangis begitu parah hari ini, dan juga muntah? Saya belum pernah merasakannya beberapa hari yang lalu. Wanita muda itu berkeringat deras, berjuang untuk menepuk anak itu di pelukannya. Bagaimana Anda datang? Mengemudi. Jiang Yan bertanya. Pasangan muda itu mengangguk. Seharusnya itu karena kamu mengemudi terlalu cepat, anak ini mabuk perjalanan, jadi reaksinya sangat kuat, kata Jiang Yan. Ya, anak ini menderita mabuk perjalanan sejak dia masih kecil, dan saya terlalu cemas, jadi mobilnya melaju dengan sangat cepat. Pemuda itu menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, suntikan obat penenang akan segera sembuh. Jiang Yan berkata, dia selalu sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Sebagai sebuah klinik komunitas, klinik Huan dapat memperoleh popularitas saat ini, dan itu hampir sepenuhnya karena dia. Masalah kecil ini tentu saja tidak menjadi masalah. Dia tidak bisa mendapat obat penenang. Dia tidak hanya demam dan mudah tersinggung. Jika dia menyuntikkan obat penenang dengan santai, kondisinya mungkin lebih buruk. Perawat sudah mengambil tas jarum dan obat penenang tepat ketika dia akan disuntik. Lin Yu tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya. Lin Yu adalah lulusan Universitas Ilmu Kedokteran yang sangat baik sebelum kematiannya, dan sekarang dia mewarisi kode medis dari nenek moyangnya, dan keterampilan medisnya telah meningkat pesat dan mencapai tingkat tertinggi. Ia merasa bahwa penyakit anak itu tidak sederhana, dan ia tidak boleh dibius secara terburu-buru. Aku sedang bekerja, tolong keluar. Jiang Yan berteriak dingin, menatap Lin Yu dengan ekspresi cemberut. Saat dia sedang bekerja, kapan giliran dia yang menyela? Jika saya menebak dengan benar, apakah anak ini memiliki penyakit tersembunyi sebelumnya? Lin Yu tidak peduli tentang Jiang Yan, dan berbalik untuk bertanya kepada pasangan muda itu. Pasangan muda itu terkejut, tetapi Lin Yu tahu sekilas bahwa anaknya memiliki penyakit tersembunyi sebelumnya. Tetapi melihat ekspresi cemberut Jiang Yan, wanita muda itu tidak berani menjawab secara langsung, dan bertanya dengan hati-hati, Direktur Jiang, apakah ini dokter juga? Dia seorang dokter. Kalau begitu saya Direktur Rumah Sakit Rakyat Qinghai. Sebelum Jiang Yan dapat berbicara, dokter optik mencibir terlebih dahulu, menatap Lin Yu dengan jijik, dan berkata dengan sinis, ini adalah suami Direktur kami Jiang, seorang siswa berprestasi yang lulus dari Sekolah Kejuruan dan Teknik Qinghai. Dia belum menemukan pekerjaan setelah lulus. Dia umumnya dikenal sebagai gelandangan. Itu tergantung pada direktur kami Jiang untuk memberi makan. Oke, jangan katakan apapun, He Jiarong, kamu harus keluar dulu. Jiang Yan menyela dengan suara dingin, dan wajahnya tidak cerah ketika dia berdiri di atas suami yang malang. Pasangan muda itu melirik Lin Yu dengan sinis, bertanya-tanya dalam hati mereka, apa yang dilakukan Direktur Jiang di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana dia bisa menikahi sampah seperti itu. Lin Yu juga sedikit tidak bisa berkata-kata, bahkan dia sendiri sedikit meremehkan He Jiarong, pria ini terlalu tidak berguna, cukup dipandang rendah oleh istrinya, dan bahkan pria istrinya berani berbicara kepadanya seperti ini. Direktur Jiang berkata, tolong keluar. Melihat Lin Yu berdiri diam, dokter kacamata datang dan memberi isyarat tolong. Lin Yu bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana cara mempromosikannya, melihat bahwa dia sangat enggan untuk melihatnya. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Pada saat ini, Jiang Yan telah menyuntik anak itu dengan obat penenang,
dan anak itu langsung terdiam. Pasangan muda itu tiba-tiba menghela nafas lega, berpikir bahwa Lin Yu adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana berpura-pura. Jiang Yan mengeluarkan jarum dari tas jarum, menusuk setiap sendi jari kelingking anak itu, memeras cairan bening, lalu menyentuh dahi anak itu dan berkata, demamnya akan hilang dalam beberapa saat. Lin Yu, yang berdiri di luar klinik, tampak tertekan dan menyesal telah berada di tubuh pemuda ini. Dia telah kembali hidup-hidup, tetapi itu juga menyia-nyiakan hidup. Memikirkan tangisan anak itu barusan, Lin Yu sangat bingung. Mengapa tangisan seorang anak memberinya perasaan aneh? Tiba-tiba, matanya bersinar, dia bertepuk tangan dengan keras, dan berkata dengan heran, itu sama sekali bukan tangisan manusia. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.